Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian akhir semester atau UAS, Hukum Bisnis, judul Pajak dan Kewajiban Perpajakan dalam Bisnis, nama Wasidi, NIP 22020102 pas 1 kelas MC 502. Dosen pengampu yang terhormat Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPDOD, semester ganjil tahun akademik 2024-2025, program studi manajemen. Pentingnya memahami isu hukum perpajakan dalam bisnis, analisis pajak dan kewajiban perpajakan dalam konteks hukum bisnis di Indonesia. Pendahuluan. Dalam bisnis yang kompleks, pemahaman perpajakan sangat penting. Kesalahan dalam mengelola pajak bisa berakibat fatal. Identifikasi isi hukum perpajakan membantu bisnis beroperasi secara legal dan efisien. Isu-isu pajak dalam bisnis. 1. Pajak penghasilan atau PPh, perencanaan PPh, pelaporan dan pembayaran tepat waktu. 2. Pajak pertambahan nilai PPN, pengkreditan pajak, masukan dan keluaran, pelaporan faktur pajak. 3. Pajak lainnya, PBB, BPHTB, pajak daerah. Identifikasi isu hukum pajak, yaitu ada 3. Memahami regulasi perpajakan, melakukan analisis kasus bisnis, berkonsultasi dengan ahli pajak. Regulasi hukum perpajakan. 1. Undang-Undang Cipta Kerja, kemudahan perizinan, insentif pajak, dukungan UMKM. 2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, transparansi harga dan pajak. 3. Undang-Undang Persaingan Usaha, larangan kolusi dan diskriminasi pajak. Kemudahan perizinan berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan berusaha termasuk perizinan terkait perpajakan. Insentif pajak, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan berbagai insentif pajak bagi investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing. Insentif ini dapat berupa pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak, atau fasilitas lainnya yang dapat menarik investasi. Pengaturan UMKM, Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan perhatian khusus pada UMKM termasuk dalam hal perpajakan. Prinsip umum perpajakan ada 4. 1. Keadilan. 2. Pastian. 3. Efisiensi. 3. Transparansi. Keadilan pajak harus dikenakan secara adil sesuai dengan kemampuan dan kondisi wajib pajak. Kepastian. Peraturan perpajakan harus jelas dan pasti sehingga wajib pajak dapat memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Efisiensi. Sistem perpajakan harus efisien, baik dalam pengumpulan maupun dalam penggunaan dana pajak. Transparansi. Proses perpajakan harus transparan, sehingga wajib pajak dapat mengetahui dan memahami hak dan kewajiban mereka.
Dampak perpajakan terhadap bisnis, ketidakpastian hukum, bebas administrasi, biaya kepatuhan, risiko sanksi, persaingan tidak sehat. Pendapatan negara, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sangat penting bagi penerimaan negara. Jika banyak pelaku usaha yang tidak patuh, maka pendapatan negara akan berkurang. Keadilan sosial, sistem perpajakan yang adil dan transparan dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial. Namun jika ada praktik penghindaran pajak atau penggelapan pajak, maka beban pajak akan ditanggung oleh masyarakat yang patuh. Kepercayaan publik, isu-isu terkait perpajakan seperti korupsi atau penyalahgunaan dana pajak dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem perpajakan. Solusi dan rekomendasi pemerintah: penyederhanaan regulasi, insentif, pengawasan, edukasi. 2. Pelaku usaha, kepatuhan, transparansi, perencanaan pajak, masyarakat, kesadaran, partisipasi, dukungan kebijakan. Penyederhanaan regulasi, pemerintah perlu terus berupaya menyederhanakan regulasi perpajakan agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh pelaku usaha. Regulasi yang kompleks dan rumit dapat menjadi hambatan bagi kepatuhan. Peningkatan pelayanan, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan seperti memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses, serta mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sumber 1. Kompas.com, reformasi perpajakan untuk tarik investasi tanggal 27 Mei 2024. 2. Bisnis.com, DJB kejar target penerimaan pajak 2024 tanggal 28 Mei 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.